Teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini hari ini kita akan coba diskusi atau kita belajar bersama tentang Internet of Things. Jadi di fase ini eh, kita akan belajar tentang teknologi jaringan yang ada di dalam IoT atau Internet of Things. Kebetulan materi ini akan saya sampaikan. Saya sebagai Fakirianto, sebagai mahasiswa Teknik Informatika S1 Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Baik, tanpa lama-lama kita langsung mulai saja ke penyampaian materi. Jadi kita bicara tentang jaringan dalam IoT. IoT dan jaringan itu memang tidak bisa dipisahkan karena memang jaringan itu fondasi utama dari IoT. Jadi IoT itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada jaringan. That's why kenapa perbedaan IoT dengan device-device atau alat-alat penunjang kegiatan kita setiap hari itu, salah satu perbedaannya adalah jaringan atau connectivity. Jadi kita bisa terhubung langsung dengan device kita, even device kita terlalu jauh, sangat jauh, kita bisa take control, kita bisa lihat dashboard kah, segala macam. Ini kita bisa monitoring secara langsung device yang kita pakai atau device yang kita terapkan. Nah, kalau penjelasan di sini, jaringan adalah tulang IoT, memungkinkan komunikasi antar perangkat, mengumpulkan dan menganalisis data, mendukung keputusan otomatis. Tanpa jaringan yang kuat, IoT tidak dapat berfungsi. Berbagai teknologi jaringan digunakan, masing-masing punya keunggulan yang spesifik. Lanjut, nanti akan kita bahas 4 poin penting keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Itu empat-empatnya, connectivity yang luas. Jadi connectivity yang luas dan global, perangkat itu bisa terhubung dari mana saja. Mau kita akses dari rumah, perangkat kita misal ada di tempat kerja, kita bisa akses dari mana saja. Yang kita maksud konektivitas nanti akan kita bahas secara detail. Lalu penggunaan energi yang efisien. Jadi energi yang efisien juga salah satu kelebihan dari IoT. IoT tidak meminta energi yang sangat banyak, tidak meminta listrik yang sangat banyak, jaringan yang sangat banyak. Jadi that's why penggunaan energi yang efisien ini masuk ke dalam keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Lalu skalabilitas yang tinggi, dukungan untuk jaringan besar. Nanti akan kita bahas secara detail. Lalu ada kinerja yang andal dan cepat, respon data secara real time, di mana perangkat kita yang memiliki perangkat IoT kita yang memiliki teknologi jaringan akan dapat digunakan secara real time. Datanya kita dapat monitoring secara langsung. Kita langsung bahas saja teman-teman. Yang pertama, konektivitas yang luas dan global. Kemampuan terhubung dari mana saja. Beragam teknologi jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler, 4G, dan sekarang kita sudah merasakan ya teman-teman terkait 5G ini. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet secara global. Jadi memang apa saja bentuk konektivitas yang kita pakai itu sudah bisa kita terapkan di IoT. Dan ini mendukung implementasi luas, memungkinkan aplikasi lintas wilayah, meningkatkan efisiensi operasional. Jadi salah satu keunggulan teknologi jaringan dalam IoT ini yaitu kita bisa terhubung dengan jaringan apa saja. Apalagi sekarang kita sudah memasuki zaman 5G. Jadi 5G ini konektivitasnya sangat-sangat cepat sehingga akses kita untuk monitoring si perangkat IoT ini bisa lebih cepat. Ya, ini salah satunya keuntungan yang bisa kita dapat adalah efisiensi operasional, teman-teman. Lalu ada lagi manfaat konektivitas global. Jadi contoh yang tadi kita bahas terkait konektivitas 5G, koneksinya itu tanpa batas. Kita bisa menggunakan tadi beberapa macam Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G. Perangkat juga bisa terhubung tanpa hambatan. Misal kita ada di Indonesia, perangkat kita ada di Amerika, jadi kita bisa mengaksesnya secara langsung, teman-teman. Selama kita masih terkoneksi di dalam jaringan internet, teman-teman.
pengumpulan data dari lokasi terpencil. Nah, itu tadi. Berkembangnya IoT ini juga sangat-sangat masif. Kita bisa mengambil data. Apabila perangkat kita berada di tempat daerah yang terpencil, kita bisa tetap mengakses data yang kita dapatkan dari perangkat kita, atau even kita di posisi yang jauh. Lalu ada lagi kerjasama antar negara. Ini bisa mendukung proyek secara internasional. Kita tidak perlu datang ke sana. Aplikasi IoT lintas batas negara. Ini sekarang udah banyak teman-teman penyedia jasa perangkat IoT. Itu kita kadang beli. Contohnya Ambient Weather. Sekarang saya pakai juga Ambient Weather. Jadi Ambient Weather ini produk dari, intinya bukan dari Indonesia. Lalu kita pakai di sini, kita pakai dashboardnya mereka. Ya kita masih bisa monitoring dan database kita juga ada di mereka, teman-teman. Jadi aplikasi ini juga bisa digunakan di lintas batas negara. Skalanya juga luas, jaringan global untuk ribuan perangkat, mendukung kota pintar. Nah, contoh penerapan konektivitas global ini ada pelacakan kontainer cerdas. Ini ada dari Moroka, kalau tidak salah. Yap, Mokolora, Smart Container Tracking. Jadi sama halnya seperti kehidupan kita sekarang, kita suka belanja online atau kita kirim paket. Kita masih bisa tracking paket kita dari mana saja. Nah, ini diimplementasikan di dalam kontainer. Which is, mungkin di sini, di kontainer tersebut, dia menggunakan alat kah? Atau hanya sama halnya dengan pengiriman barang? Intinya ini sudah diterapkan di dunia kontainer yang merupakan salah satu jalur logistik dunia. Jadi kita ekspor, impor, kita menggunakan kontainer. Nah, ini pelacakan kontainer cerdas sudah diimplementasikan, which is ini bisa dilakukan hasil implementasi dari teknologi jaringan konektivitas yang luas. Sistem pelacakan kontainer logistik menggunakan teknologi jaringan global LoRa, melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman tepat waktu, meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi resiko kehilangan barang. Itu sangat terpakai sekali, teman-teman. Lalu ada penggunaan energi yang efisien. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya. Manfaat krusial dalam ekosistem IoT, mengoptimalkan penggunaan energi perangkat, penting untuk memperangkat berdaya baterai terbatas, mendukung penggunaan energi terbarukan, memperpanjang masa pakai perangkat, mengurangi biaya operasional. Jadi dalam development perangkat IoT juga kita harus memikirkan penggunaan energi yang efisien, teman-teman. Jadi sebisa mungkin IoT kan Internet of Things. Jadi sebisa mungkin alat-alat yang kita pakai juga improvisasi dari teknologi yang sebelumnya. Salah satu bentuk improvement juga penggunaan energi yang terbatas. Semakin minim kita menggunakan energi, semakin baik perangkat yang kita punya, teman-teman. Lalu ada skalabilitas untuk jaringan yang besar. Keunggulan utamanya yaitu untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat yang terhubung. Definisi skalabilitas, kemampuan sistem mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Jadi skalabilitas di sini dimaksudkan perangkat ini mampu mengatasi beberapa banyak tas tanpa mengganggu lalu lintas atau proses yang sedang berjalan, teman-teman. Jadi tetap perangkat itu bisa berjalan dengan berbagai proses yang dia lakukan, teman-teman. Nah, ini manfaat implementasinya itu memungkinkan ekspansi IoT di berbagai sektor. Nah, kinerja yang andal dan cepat sekarang sedang dikembangkan 5G IoT, di mana di sini beberapa keunggulannya yaitu improve yang dilakukan yaitu improve speed atau perbaikan secara speed. Jadi speednya nanti dengan gabungan IoT dan perangkat IoT dan jaringan 5G harapannya bisa meningkatkan kecepatan kita dalam mengakses, kecepatan pemrosesan data, signal juga mungkin lebih luas, lalu big data, internet, network, teknologi, internet of things, dan traffic, teman-teman. Beberapa poin tadi sudah kita bahas terkait konektivitas, lalu terkait skalabilitas juga atau traffic bisa kita katakan. Nah, ini tujuannya untuk
respon yang tepat waktu. Perangkat IoT dapat merespon secara real time, di mana ini sangat penting untuk proses mobile otonom sekarang, teman-teman. Lalu ada pertukaran data yang lancar. Data dikirim atau diterima dengan minimasi jeda, mendukung aplikasi aliran data secara terus-menerus. Konsistensi operasional, perangkat beroperasi tanpa gangguan penting untuk pengawasan terus-menerus. Lalu ada inovasi dan perkembangan jaringan IoT. Nah, what's happening now? IoT ini sedang, yang tadi kita bahas juga, integrasi dengan jaringan 5G, teman-teman. IoT itu sangat membantu kehidupan kita dalam sehari-hari, terkait monitoring, segala macam. Contoh implementasinya juga sudah banyak sekali yang beredar di kalangan kita. Apalagi kalau sudah terintegrasi dengan 5G, konektivitas 5G, teman-teman. Sudah sangat membantu, konektivitasnya cepat juga. Nah ini, harapannya ini dapat memberikan berita baik untuk kita semua terkait integrasi 5G ini, sehingga memaksimalkan fungsi IoT tersebut, tentu. Keamanan IoT juga, IoT ini merupakan suatu hal yang bisa kita katakan baru. Dan keamanan data yang didapat dari perangkat IoT itu juga sangat penting. Jadi privasi dan etika di dalam keamanan IoT ini harus juga terjaga, teman-teman. Nah ini juga sedang diinovasikan, sedang dikembangkan untuk standar keamanan yang lebih baik, teman-teman. Lalu ada lagi AI dalam jaringan. Nah ini sesuatu yang sangat mungkin bisa terasa sekali dampaknya, di mana AI ini dapat mengelola jaringan yang kompleks lebih efisien tanpa melibatkan peran orang secara langsung. Apa jadinya nanti jikalau memang inovasi dan perkembangan jaringan IoT ini memang sudah meluas, sudah jauh lebih baik, mungkin ini bisa kita rasakan dampaknya ke depannya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait teknologi dalam jaringan IoT. Mungkin next time kita akan coba untuk belajar kembali, belajar bersama. Kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih sudah melihat video ini. Saya Iri, selamat malam, teman-teman.